Bapak, saya mewakili dari kelompok satu. Kami ingin mempertanyakan tentang bagaimana sistem pembagian lahan untuk Desa Kursari. Pembagian lahan di sini waktu wilayah tanah Mokogo dan Kursari Moko. Kursari itu nama desa. Kalau di sini kasihnya Mokogo itu persekutuan Tanaria. Persekutuan Tanaria wilayah adat di Cirebon. Baru di Tanaria. Kalau pembagian lahan selama ini, kalau pembagian bagi merata. Siapa yang mau pilih ya, tapi dibagi itu di lahan-lahan yang kosong. Di lahan-lahan yang kosong itu bagikan kepada masyarakat atau bahasa daerahnya tempat. Terus kalau yang tidak bagi itu kecuali secara adatnya dia beri kamus lagi. Kalau masa adatnya mau dari bangga itu beri bayar atau pembeli tapi kasih dari muslah itu kepada fansang rasa bagi muslah bunuh dengan babi kerja kebun banyak orang babi yang adatnya semua ada selamanya akan dikasih muslah itu namanya mukri dari bangga itu hak itu bisa diganggu oleh siapa itu namanya apa? Tetapi kalau yang kerja lepas itu bisa berikan pada orang lain kecuali dia kerja tanam kopi kayak tanam pedagang ke tanam itu baru tidak bisa diambil alih dari pihak pusat atau pihak siapa. Tetapi kalau kerja tidak tanam berarti pihak lain bisa ambil alih karena itu haknya muslah bukan haknya sepenggal. Yang hak penggara itu kecuali mukti dari bangga. Artinya sudah kasih bahasa adanya Singapura itu. Berarti haknya sudah. Kalau pembagian yang juga tergantung kasih di mana yang kita mau kerja itu berapa orang. Coba kita mau turun di bagian timur atau bagian barat. Lahan itu butuh orang mau kerja mereka berbagi. Tetapi kerja harus tanam usaha. Kerja tanam usaha tidak bisa jadi harus jadi mungkin saya yang saya tahu. Yang kedua, siapa yang memiliki wewenang dalam menentukan pembagian lahan di desa? Yang ketiga, Bapak, apakah pembagian lahan di Desa Kursari berdasarkan adat pemerintah atau keduanya, khususnya di Mokogo Tanaria? Menyangkut dengan pembagian wilayah dengan Tanaria ini, itu yang berhak penuh adalah muslah. Jadi di pihak manapun dia bisa berhak. Karena yang memiliki berhak itu adalah tanah wate, dalam artinya adalah sebagai kepala suku yang ada di tanah dia. Jadi kalau di wilayah menyangkut dengan ke pemerintahan itu memang benar. Tapi kepala desa itu hanyalah sebagai pendamping pada saat untuk pembagian, hanya sebagai mitra atau mitra dalam pasangan, sebagai saksi. Kalau memang ada pembagian sebagai ini wilayah seperti itu. Pertanyaan keempat, bagaimana cara penyelesaian jika terjadi sita lahan warga antara warga? Penyelesaian sengketa, misalnya kebun, lalu yang ibu dan sorot sini sedikit terjadi gagal, ini saya gitu ya. Nah seperti itu berapa. Maka kalau sudah putri itu kami panggil namanya. Kalau sudah terjadi sengketa sekutuan, terpaksa kamu harus lapor. Kalau adat kami sini tidak bisa mengangkat desa, mulai dari kepala keluarga dulu. Misalnya ibu juga ada keluarga,
dengan anak tua atau hari siapa kamu sana mengatakan kalau tidak cocok oke ada dua ya di sini ada dua orang tua kami selesaikan tetapi kalau sudah sampai di kami dengan istilah adat itu rekom pakai kemudian maka kamu harus siap makan minum paling sedikit ayam lah kalau sudah ya babi karena kamu tidak itu supaya lain kali jangan terjadi seperti itu Para warga beda. kalau kami juga tidak mau menerima ya kami serahkan ke pihak desa lalu kamu naik aja atau desa tidak usah bisa gitu Berarti cara saya penyelesaian di sana berarti Anda umur segala macam ya. Berarti desa itu, desa yang industri bisa pakai. ya kes Ya kawan. Nah, pertanyaan kelima, apakah setiap keluarga mendapatkan hak lahan yang sama? Ya, pembagian setiap keluarga itu, kalau keluarganya satu orang itu ada berapa anak gitu, bagi bersama atau? ya tempat kita mau setengah dua tuh misalnya bapak sudah bisa tempat ya kalau anak laki ya kalau dia kerja dia sudah bisa ada 2-3 tempat dan lahan yang sama kalau yang besar begini ya sudah kalau tahu satu kalau kami sudah berikan kami sudah mau kerja ya terserah siapa yang butuh nanti kami alihkan kali ini bukan kami jadi hak itu hanya di atas tanah aja yang kami pribadi ini. Yang penting ada tuh jangan hilang setiap tahun. Kalau kami mau melakukan ritual adat, itu kamu harus sini itu seperti itu. Dan bagaimana peran kepala desa dan tokoh adat dalam pembagian lahan? Saya sebagai aku lah secara tapi kalau pembagian menyangkut lahan itu mengenainya bukan selagi hanya kalau mungkin ada program bilang kami hanya memfasilitasi saja tetapi yang berhak membuat usaha yang membagi tempat yang memberikan persepsi kepada penggarap habis. Dan yang ketujuh, apakah ada perubahan sistem pembagian lahan dari dulu hingga sekarang, Dok? Ada yang tidak berubah, ada yang juga yang berubah. Ya anak berapa orang mungkin dia mau khusus kamu kerjain. Sekian sudah ada perubahan. Tergantung dari situasi. Nah, pertanyaan ke-8, faktor apa saja yang mempengaruhi lahan diterima masyarakat? Atau dari kesiapan ada pribadi orang. Kalau dia kuat kerja, dia bisa mendapatkan lahan lebih besar. Kalau dia malas kerja, berarti lahannya terlalu sedikit. Ada satu keluarga itu ada dapat 5-4 tempat. Tapi ada yang malas kerja, ada yang sangat pergi rantau, berarti lahannya tidak ada. Pulang rantau, lahan tidak ada. Jadi kami sarankan punya lahan tidak boleh rantau. Pulang rantau, lahan sini mana orang sudah kalau sekolah boleh, cuma merantau tidak boleh.